si si wealth management tadi, si selisih kekayaan tadi itu gimana cara ngelolanya, yaitu tadi di wealth management, yaitu dengan cara kita investasi. Investasi itu banyak banget macamnya ya, nggak habis kayaknya kalau dibahas di satu sesi sekarang. Tapi yang jelas salah satu caranya ya adalah dengan investasi saham, seperti yang Bibo dan Sahamologi udah sering share ke teman-teman pastinya ya untuk edukasi saham. Tapi banyak juga yang lain ya, bisa di obligasi, bisa di reksadana gitu kan. Dan memang sebisa mungkin kalau teman-teman udah punya uang banyak, wealth ini sebisa mungkin diversifikasi teman-teman, atau diinvestasikan ke banyak instrumen, ya ke saham, ya ke emas mungkin, ke tanah atau ke aset, mungkin ada yang suka bisnis dan sebagainya. That's why yang namanya orang kaya teman-teman, ya yang benar-benar kaya ya, bukan cuma kelihatan kaya, itu punya passive income di mana-mana, punya sumber pendapatan itu di mana-mana. Nah itu hakikat wealth management, gitu Oke, Bibo. oke. Tadi gue habis lihat orang ya di depan salah satu gedung di Jakarta ya. Gue tadi sama dia tuh di liftnya tuh nggak nyangka gitu loh kalau dia tuh betul-betul orang yang tadi ya wealthy person gitu. Wealthy. Iya kan? Dari tampilan, dari he doesn't look rich gitu loh. Hmm. Tadi orang itu si bapak itu ya. Itu mungkin pas ketika naik mobil ya dengan gue yang pakai blazer, pakai segala macam, bawa tas mahal gitu ya. Gue naik mobil ya seven seaters, dia naik sedan Lexus yang baru gitu. Nah itu tadi gue langsung nges gitu loh. Wah ini dia nih tipikal nasabah priority banking yang nggak neko-neko kayak yang ribut-ribut ke mall-mall gitu Hmm. nih. Di bawah apa tadi gue tadi siang baru juga ketemu sama orang seperti itu. Nah jadi memang apa namanya ketika kita bicara tentang wealth itu memang bagaimana supaya selisih dari apa yang kita dapetin dengan apa yang kita spend itu akhirnya bisa berakumulasi dengan level yang lebih bagus atau lebih aktif ketimbang kalau misalnya duit itu didiemin aja. Betul. Betul ya. Oke, Oke. oke tadi seperti yang kita sampaikan bahwa ada 3 komponen ya. Tadi komponen pertama udah income management, bagaimana cara kita gedein income. Kemudian yang kedua kita juga atur ya cost supaya nggak terakselerasi dengan level yang sama dengan kita punya income. Dan yang terakhir adalah sekarang kita masuk ke part di mana dari sisi income minus expense ini netnya itu bisa menjadi aset-aset yang produktif sehingga bisa mempercepat atau mengakselerasi pencapaian apa namanya ke 1 miliar tadi, gitu ya. Betul. Oke, ini ada tips khusus nggak apa Johan untuk ini? Oke. Ya udah pasti berarti tipsnya gimana kita milih instrumen keuangan yang cocok sama kita, Bibo. Jadi once kita udah punya aset yang bisa kita investasikan, si wealth tadi, berarti pertanyaan selanjutnya mau investasi yang mana nih yang paling cocok buat kita. Yang pertama kita harus tahu dulu tujuan finansial kita itu apa. Ya artinya kita mau untuk jangka panjang kah, atau jangka menengah, berapa lama untuk dana pensiun, atau misalnya kita masih muda untuk kita punya time horizon let's say 10 tahun ke depan gitu kan, berarti instrumennya itu udah beda ya. Kemudian yang kedua yang kita harus tahu itu profil risiko, Bibo. Ya profil risiko kita itu apa? Biasanya profil risiko itu teman-teman bisa dapat dari kalau misalnya mau buka rekening ya di bank gitu ya, tempat saya bekerja misalnya, pasti disuruh dulu tuh isi profil risiko, kuesioner keuangan. Di situ kita bisa tahu apakah kita itu tipe investor yang konservatif, moderat, atau agresif gitu kan. Nah kalau misalnya kita punya jangka waktu panjang, ya biasanya kalau teman-teman di sini masih muda-muda nih, profil resikonya juga agresif, ya otomatis ambillah instrumen keuangan yang punya potensi imbal hasil yang tinggi, ya contohnya saham, ya kan. Memang resikonya juga tinggi teman-teman, tapi kan resiko yang tinggi ini dimitigasi gitu ya dengan dua hal teman-teman. Yang pertama dengan jangka waktu investasi yang panjang, ya. Yang kedua dengan diversifikasi. Jadi kalau teman-teman investasi saham itu ya jangan cuma di satu saham aja gitu kan. Kan Bibo dan Sahamologi juga selalu kasih
tips triks ya, dan juga saham-saham apa nih. Jadi jangan cuma satu saham ya, diversifikasi, otomatis risiko itu juga terbagi. Itu kalau misalnya kita memang tipe profil risiko agresif. Tapi kalau misalnya uangnya, wah saya cuma punya uang untuk 6 bulan ke depan nih Johan gitu kan, karena buat uang sekolah anak, ya jangan dimasukin investasi aneh-aneh ya. 6 bulan mau dipakai, nanti teman-teman investasi ke kripto gitu kan, nanti bukannya untung malah tiba-tiba rugi 50%, kan kasihan anaknya gitu kan. Jadi kita juga harus tahu tujuan keuangan kita apa, jangka waktu investasi kita apa, profil resiko kita apa. Ya kalau kita tipe investor konservatif ya, ya hati-hati juga, jangan semuanya dimasukin saham, nanti teman-teman nggak bisa tidur gitu kan, tiap hari mikirin kok ini nggak naik-naik, atau aduh turun dikit udah stres, jadinya nggak happy juga gitu kan, ya buat apa investasi tapi nggak happy gitu Bibo. Jadi itu salah satu cara untuk kita nentuin instrumen investasi apa nih yang mau kita tunggangin. Oke, nah ini menarik banget ketika kita bicara tentang instrumen, memang pilihannya banyak, bahkan kayak contoh lah, kita bicara tentang saham aja juga pilihannya juga banyak gitu kan, ada 700 lebih saham. Kita bicara tentang kita masukin ke deposito aja juga pilihannya mulai dari bank konvensional sampai bank digital juga ada. Bicara tentang reksadana juga pilihannya juga banyak banget gitu ya. Nah memang di sini perlu jeli ya, perlu jeli. Yang pertama sesuaikan dengan profil kita, horizon kita kapan, sampai kapan availability duit ini bakal dipakai, sama tadi resikonya seperti apa. Nah kadang-kadang ini yang nggak dipikirin gitu loh. Mau cepet ya karena kan high risk high return gitu ya. Punya duit 500 juta, ekspektasinya bisa jadi 1 miliar dalam waktu 1 bulan, cemplungin ke saham gitu kan, ikut saham IPO gitu kan. Betul. Harapannya hari pertama kedua bisa auto reject sampai 35%, ternyata hari pertama hari keduanya ARB gitu kan. Nah ini kan kadang-kadang yang memang agak-agak sedikit kompleks ya, dalam arti kita nggak bisa memforsi futures ya. Betul. Tapi yang bisa kita forsi adalah resikonya. Ya. Bisa nih kayak aku nih, misalkan Johan, gue punya duit 500 juta gitu kan, gue masukin di saham IPO 35%, 500 juta all in, gue dapet fixed allotment, besok udah jadi 800 juta gitu kan. Tapi kan nggak semuanya akan seperti itu gitu loh. Jadi memang ini yang tricky sebenarnya ketika kita berusaha untuk menggandakan ya, atau meningkatkan wealth kita gitu. Apalagi di instrumen-instrumen yang punya resiko bisa naik tinggi dan bisa turun banyak gitu loh. Apalagi mulai Senin depan auto rejectnya 15%, bukan 7% lagi. Makin deg-degan lagi nih orang-orang. Jangan-jangan punya duit 500 juta dimasukin saham gorengan, ekspektasinya bisa jadi 1 miliar, malah berkurang setiap hari 15% gitu kan. Betul. Jadi stres sendiri. Jadi stres sendiri memang. Memang di sini teman-teman tetap ya untuk bisa mengakumulasi duit supaya bisa cepat 1 miliar itu nggak gampang, tapi juga nggak susah. Ya, nggak gampang tapi juga nggak susah. Karena kenapa? Yang terpenting adalah modalnya ada. Nah, modal ini memang didapat dari income minus expense gitu loh. Nggak akan mungkin punya modal kalau expense-nya gede. Bener nggak, Johan? Betul, Bibo. Ya kan? Gitu. Yang problem kan sekarang, coba teman-teman saya tanya sekarang di sini. Ini dari mana aja nih audiensnya malam hari ini? Lebih banyak income kalian atau lebih banyak expense kalian? Coba dijawab dulu deh, biar kita bisa tahu dari mana. Kemudian lebih banyak income-nya atau lebih banyak expense-nya gitu loh. Karena kalau misalnya saya sekarang lebih banyak expense-nya, nggak akan mungkin bisa 1 miliar kan? Iya. Iya kan? Daripada Iya kan? Akhirnya setiap tanggal 10 udah nanya ke mertua, udah nanya ke teman gitu kan, bos ada dana talangan nggak gitu kan? Iya. Gitu. Dari pengalaman Johan, misalkan ya, seseorang dengan gaji 10 juta ya per bulan, dia bisa
punya 1 miliar itu seberapa cepat sih? Oke. Ya ini balik lagi tergantung dari cost management. Ya kan tadi income manajemennya Bibo udah sebutin 10 juta per 10 bulan. juta Nah, misalnya. cost manajemennya gimana nih? Ya kan, again cost management itu juga beda-beda tiap orang ya teman-teman. Walaupun ada yang namanya rule of thumb atau aturan dasar lah yang namanya financial planning gitu ya. Yang pertama nih dana darurat. Dana darurat itu teman-teman harus punya dulu. Dana darurat itu minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Jadi dari gaji 10 juta itu kalau misalnya pengeluaran bulanannya 5 juta, ya pengeluaran pokok ya 5 juta berarti at least harus punya dana darurat 15 juta. Ya, artinya kalau misalnya amit-amit sumber mata pencaharian kita hilang, kita masih bisa hidup 3 bulan sambil cari sumber mata pencaharian baru gitu kan. Nah, setelah dana darurat 3 kali pengeluaran, kemudian ada rule of thumb at least 10% untuk ditabung. Ya, kemudian utang ya mau cicilan ini itu jangan sampai lebih dari 30%. Pengeluaran bulanan jangan lebih dari 50%. Makanya tadi saya bilang kalau 10 juta sebisa mungkin pengeluaran bulanannya maksimum 5 juta. Ya, tapi kan again tiap orang beda-beda. Ada yang punya kewajiban untuk biayain orang tuanya, adiknya sekolah dan sebagainya, mungkin akan lebih besar dari 50 juta ya nggak apa-apa. Semampunya kita. Makanya yang tadi saya bilang, income manajemennya juga harus jalan. Mau nggak mau kita harus develop diri kita supaya pendapatannya tambah. Nah, balik lagi ke pertanyaan Bibo tadi. Berapa lama sih waktunya? Nah, berarti ini kita mau masuk simulasi nih teman-teman. Ya, kalau misalnya kita taruh misalnya kita nabung, yang tadi saya bilang 10 juta. Kalau Bibo bilang 10 juta, saya bilang, ya udah kalau teman-teman punya 10 juta gaji, minimal 10% ya, ditabungin atau diinvestasiin. Ini dengan asumsi, teman-teman udah nggak punya utang jangka pendek ya, kayak utang, kayak pinjol, kartu KTA, kartu kredit itu semua udah lunas. Jangan sampai teman-teman investasi tapi utang masih numpuk gitu kan. Itu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, utang jangka pendek udah nggak ada, dana darurat udah punya, saatnya investasi 10% dari 10 juta yaitu 1 juta Bibo. Nah 1 juta itu kalau misalnya kita investasiin, let's say saya balik tanya ke Bibo deh. Kalau misalnya investasi di saham nih Bibo dalam 1 tahun ekspektasi return berapa sih Bibo? Ya anggap aja lah average 16% lah. 16% ya, lebih biar gampang 5 buletin ya Bibo ya. 15% lah, 15% lah. 15% 1 tahun, teman-teman. Kalau misalnya kita setor setiap bulan 1 juta, itu akan kekumpul uang 1 miliar itu kurang lebih 17 tahun. Ya, atau kalau hitungannya 1,5 miliar itu dalam 20 tahun, Bibo. Itu kalau 1 juta per bulan. Nah, tapi again nih teman-teman, mungkin ada teman-teman yang bilang, waduh lama sekali Johan, saya baru 20 tahun baru dapat 1 miliar, katanya shortcut 1 miliar gitu kan. Nah again teman-teman, emang teman-teman mau dalam 20 tahun ke depan income-nya cuma 10 juta terus-terusan? Enggak kan? Nah, makanya tadi ada yang namanya career management. Seiring berjalannya waktu, income kita juga diharapkan naik, ya kan? Nah, makanya tadi saya bilang, sebisa mungkin kalau income-nya naik, pengeluarannya atau gaya hidupnya naiknya jangan banyak-banyak, supaya yang kita tabung bisa tambah. Kalau tadi saya bilang 1 juta per bulan itu sampai 1,5 miliar itu 20 tahun, kalau saya 2 kali lipat aja jadi 2 juta, teman-teman, dengan asumsi 15%, itu jadi 15 tahun loh.